Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everyone. Yeah. Today I want to present about the how to provide information about medicine to a patient. What does it mean? Ya. Ini maksudnya bagaimana sih kita sebagai tenaga kesehatan atau sebagai you are as a midwife ya, memberikan informasi tentang obat yang didapatkan oleh pasien ya. Jadi apa yang harus kita perhatikan ya, dan apa yang harus menjadi bagian penting supaya si pasien ya mengerti tentang manfaat serta mungkin adanya kontraindikasi dari obat-obat yang dia terima ya dari resep dokter. Nah, di sini ada tujuannya atau aim why we should do that ya. Jadi kita memberikan information about the medication ya to the patient. Nah, di sini gunanya adalah buat to provide information to ensure that patient will have the safe handling and administration of medicines ya. Jadi kita memberikan informasi supaya pasien itu merasakan nyaman ya ketika menjalani terapi. Jadi dia merasa diri dia nyaman dan juga aman ya ketika kita memberikan informasi yang clear ya, sama dengan materi kita yang sebelumnya. Jadi kita sebenarnya masih nyambung ya, bagaimana kita bisa how to give clear information ya to the patient. Nah, termasuk ya including about the medicine ya. Jadi termasuk selain informasi tentang kondisi kesehatan pasien atau bagaimana cara mencegah pasien, di sini obat yang dia terima atau terapi yang dia gunakan perlu diberikan kejelasan kepada pasien. Nah, biasanya nih as usual ya, prescription for medication in hospital must include the following information. Nah, jadi biasanya nih resep obat-obat yang diterima oleh pasien itu selalu mengandung beberapa konten ya, some information such as name ya. Di sini biasanya pasti ada namanya, siapa nama pasiennya ya, kemudian date of birth. Jadi biasanya juga ada tanggal lahir. Nah, anda tahu kalau misalnya di rumah sakit di Indonesia ini apakah date of birth ini termasuk? Tapi kayaknya termasuk ya. Untuk tanggal lahir pasien biasanya akan dicantumkan di dalam medical record pasien. Tapi kalau misalnya di catatan medication ya, atau misalnya di list pengobatan, biasanya nanti lebih fokusnya ya ke nama obatnya, kemudian nanti dosis obatnya ya, kemudian yang biasanya tidak disediakan dalam status pasien itu adalah indication ya. Jadi obat ini sebenarnya gunanya untuk apa, cara kerjanya bagaimana, nah itu yang biasanya tidak disediakan. Nah, jadi kita sebagai tenaga kesehatan kalau bisa memang memberikan informasi yang komplit ya tentang bagaimana sih obat ini bekerja, terus apakah ada perhatian-perhatian khusus atau kontraindikasi dari suatu obat. Nah, jadi selain tadi ada date of birth ya, juga ada registration number ya, nomor registrasi pasien biasanya juga akan dicantumin. Kemudian ada address ya, address ini berarti alamat pasien biasanya. Kemudian number of dose or length of treatment. Nah, jadi biasanya berapa lama sih atau berapa kali obat-obat ini dikonsumsi, apakah nanti dia dikonsumsi 3 kali 200 mg misalnya untuk komposisi obat yang 200 mg per tablet ya, atau misalnya dia 3 kali 500 mg misalnya seperti itu. Kemudian length of course ya, length of course. Nah, di sini biasanya apakah obat-obat ini nanti bisa dicampurkan ya, berapa lama sih dia bisa dikombinasi dengan obat lainnya. Misalnya ada obat anti ini apa namanya, misalnya antiemetik misalnya kan, kemudian nanti dia dikonsumsi dengan obat misalnya analgesik, berapa sih rentang waktunya supaya obat yang analgesik nanti bisa efektif. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada macam-macam type of medicine ya. Jadi ada macam-macam tipe obat ya yang mesti diketahui. Di antaranya ada antibiotik. Nah, antibiotik ini berarti
lebih spesifik kepada obat ini untuk mencegah perkembangbiakan patogen seperti yang menyebabkan penyakit ya. Salah satunya seperti bakteri. Nah, itu antibiotik lebih spesifik buat bakteri. Kemudian di sini juga ada analgesik. Nah, analgesik ini berarti dia obat anti nyeri ya, seperti ibuprofen atau SMEF, mefenamat atau mefenamic acid ya. Dalam bahasa Inggris biasanya mefenamic acid biasanya. Atau misalnya kalium diklofenak, natrium diklofenak. Nah, itu termasuk ke dalam tipe-tipe yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian juga ada anti aritmia. Nah, anti aritmia ini biasanya obat-obat yang berhubungan dengan heart ya, atau jantung. Heart itu jantung ya, bukan hati ya. Kemudian ada antidepresan ya. Antidepresan biasanya obat ini ya, di medicine has preventing patient complain about the stress ya. Jadi dia buat stress reducing ya, buat mengurangi stres. Kemudian ada antacid. Nah, antacid ini tadi yang obat-obat buat mengurangi peningkatan asam lambung. Nah, kemudian juga ada antikoagulan ya. Koagulan ini berarti seperti obat pengencer darah. Nah, koagulan ini kan sifatnya membuat viskositas darah itu meningkat sehingga nanti darah itu menjadi kental ya. Kalau antikoagulan atau lawannya berarti dia viskositas darahnya bisa berkurang, atau nanti obat darah akan menjadi lebih encer. Kemudian ada antihistamin. Nah, antihistamin ini berarti lebih biasanya digunakan untuk mengurangi efek-efek seperti alergi ya. Kemudian ada antihipertensif. Nah, antihipertensif pasti sudah tidak asing, hypertension ya. Tension itu berarti tekanan darah, yang hyper berarti tekanan darah yang berlebihan. Berarti antihipertensif ini berarti obat yang digunakan buat reducing ya tension, mengurangi tekanan darah. Kemudian anti-inflammatory. Nah, anti-inflammatory ini berarti obat anti peradangan semacam ya, seperti dexamethasone biasanya digunakan buat untuk mengurangi peradangan juga. Kemudian ada antipsychotic. Nah, antipsychotic ini berarti biasanya buat pasien-pasien yang mungkin mengalami gangguan pola pikir ya, atau pasien yang mengalami masalah kejiwaan biasanya nanti bisa menggunakan obat antipsychotic ini. Kemudian ada cytotoxic. Nah, cytotoxic ini adalah obat-obat yang sifatnya itu buat merusak suatu sel ya, dengan di mana obat itu nanti komposisinya adalah berupa toksik ya, atau racun. Nah, sito itu artinya kan sel. Nah, biasanya obat-obat sitotoksik ini biasa digunakan buat mengobatin kanker misalnya gitu ya. Obat-obat kemoterapi seperti methotrexate atau MTX itu termasuk dalam cytotoxic. Nah, kemudian ada diuretik ya. Diuretik ini berarti obat ini bisa digunakan buat mengurangi tensi darah dengan cara dia meningkatkan ekskresi cairan ya di ginjal, atau mengurangi retensi cairan atau penyimpanan cairan di ginjal, sehingga tekanan darah yang awalnya tinggi atau tensi ya, hypertension tadi yang tensinya tinggi di awal, nah dia bisa berkurang. Oke, kemudian obat-obat ini juga ada dressing ya. Dressing ini biasanya dressing itu artinya balutan ya. Jadi kalau ada wound dressing berarti obat-obat yang berhubungan dengan balutan yang digunakan untuk luka. Nah, dressing ini biasanya macam-macam ya. Kalau biasanya untuk luka, biasa nanti dressing itu pada permukaannya itu ya, dia memiliki karakteristik yang moist atau lembab. Nah, moist ini ya has function ya, bisa berfungsi buat meningkatkan faktor-faktor buat perbaikan jaringan ya. Faktor perbaikan jaringan seperti vektor seperti itu ya. Itu bisa bermanfaat buat membantu penyembuhan luka. Oke, kemudian obat-obat lainnya seperti hormon. Nah, hormon ini biasanya sering digunakan untuk mengatur kehamilan ya. Seperti kayak di kebidanan ya, ada estrogen ya, estrogen injection ya, ada injeksi estrogen, itu termasuk dalam tipe obat hormon ya. Terus ada insulin. Nah, insulin ini biasa digunakan buat
pasien-pasien yang mengalami penurunan sensitivitas insulin atau misalnya reducing ya, atau kelenjar pankreas itu mengalami penurunan fungsi buat memproduksi atau mensekresi insulin ya. Terus kemudian ada laksatif. Nah, laksatif ini biasanya obat-obat yang termasuk ke dalam kategori pencahar. Nah, biasanya digunakan buat memperlancar buang air besar, itu obat yang laksatif ya. Steroid. Nah, steroid biasanya termasuk ke dalam obat-obat yang bisa meningkatkan kerja jantung. Nah, ini adalah tipe-tipe dari obat yang biasanya sering digunakan dalam terapi-terapi kesehatan ya. Nah, obat-obat ini sebenarnya termasuk ke dalam kategori chemical medication ya. Jadi obat-obat pengobatan kimia. Nah, jadi sebelum kita mencapai ya, before we provide information to patient, we have to know what type of medicines. Nah, kita harus tahu apa sih tipe-tipe obat itu, dan each of the medicine has function ya. Jadi setiap pengobat itu selalu punya fungsinya sendiri-sendiri. Nah, itu yang mesti kita pahami. Nah, buat teman-teman di sini yang pengen ya, if you want to improve your knowledge about medicine ya, you can read at MIMS. Nah, MIMS itu adalah salah satu portal ya, dimana di dalamnya itu berisi referensi berbagai macam tipe obat, termasuk farmakodinamik dengan farmakokinetiknya. Jadi ada bagaimana sih cara obat itu bekerja dan bagaimana dia diserap ya sampai dia menghasilkan fungsi yang spesifik kepada sel-sel target atau organ-organ target yang dituju sama obat tersebut. Jadi buka aja di mims.com. Nah, itu kalau mau memperkaya informasi tentang obat. Jadi sebagai tenaga kesehatan ya, even though ya meskipun Anda itu adalah seorang bidan atau misalnya seorang perawat misalnya ya, kalian mesti tahu, kalian mesti paham bagaimana sih obat-obat itu gitu kan, dan apa sih bagaimana dosisnya, terus bagaimana obat ini bekerja ya. Jadi misalnya kayak obat diare itu kan, obat diare itu ada yang bisa memperlambat kontraksi usus, ada yang sifatnya itu antitoksik ya terhadap bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan diare. Nah, jadi setiap pengobatan beda-beda. Nah, kalau misalnya kita paham tentang bagaimana cara obat bekerja, maka kita juga akan mudah memberikan terapi buat pasien. Jadi terapi itu, yang dikatakan terapi yang diberikan oleh tenaga kesehatan selain dokter itu ada batasan juga ya. Jadi ada beberapa batasan yang dimana tenaga kesehatan itu boleh memberikan terapi. Tapi bukan berarti kalian tidak boleh tahu. Jadi sah-sah saja kalau misalnya kalian tahu atau bahkan lebih tahu gitu kan dari dokter yang memberikan resep gitu. Itu lebih bagus. Nah, kemudian ada names of medicine ya. Nah, ini biasanya obat-obat yang biasanya bahan-bahan obat-obatan yang bisa digunakan ya, itu lebih sering ya lebih mudah kita kalau memahami apa sih komponen yang ada di dalam obat tersebut. Jadi biasanya itu kan obat-obat itu banyak sekali macam merek. Nah, sebenarnya komposisinya sama ya. Jadi kayak paracetamol aja contohnya, antipiretik ya. Antipiretik itu kan biasanya ada Sanmol, ada apa lagi ya, Panmol kali ya. Itu macam-macam lah pokoknya yang paracetamol. Contohnya paracetamol, di sini ada aspirin, ibuprofen ya, atau mefenamic acid tadi, asal mefenapat yang buat mengurangi. Biasanya nama-nama dagangnya itu beda-beda. Paramek ya, kayak Paramek itu kan nama dagang ya. Sebenarnya kan namanya juga paracetamol ya, buat mengurangi demam dan nyeri. Nah, bentuk obat ya. Nah, bentuk obat ini macam-macam. Jadi ada yang tablet, ada yang kapsul, ada yang bubuk powder ya, ada yang bungkusan juga, kemudian ada sirup, terus ada yang semprot drop, nah krim, kemudian ada suppositoria. Nah, suppositoria ini adalah obat-obat yang dimasukkan melalui anus. Oke, jalur pemberian obat-obatan ini macam-macam ya. Bisa inhalasi ya, inhalation. Inhalation ini artinya obat tersebut bisa masuk ke dalam tubuh ya,
melalui penghisapan ya, inhalation. Exhalation dia berarti mengeluarkan udara penapasan kan. Kemudian ada ingation berarti artinya dia lewat mulut. Kemudian ada bukal. Nah, bukal ini berarti dia itu di bagian anus ya, kalau bukal ini ya. Kemudian ada sublingual di bawah lidah, intravenous ya. Intraokular berarti di bagian mata ya. Kemudian intraaural. Nah, intraaular ini ini saya lupa ini ya, intraaural. Saya coba baca lagi. Nah, kemudian ada juga inhalation, saya juga lupa ini ya. Nanti saya akan cari ya. Dan juga ada topikal. Nah, topikal ini berarti dia obat-obat yang diberikan di permukaan kulit. Nah, transdermal nanti di antara kulit, sekutan sama intramuskular. Nah, ini sama-sama bagian kulit semua ya. Kemudian ada vaginal dan rektal. Nah, vaginal dan rektal ini berarti sama persis dengan namanya, berarti di vagina dan juga di rektum atau anus. Nah, ini untuk tipe-tipe pemberian ya, administration of medication. Nah, level 1 self medication with assistance. Nah, assistant in level 1 itu ya lebih which is focus on ya reading labels and information leaflets. Nah, biasanya seorang pasien ya, ketika dia misalnya mencari suatu obat, nah dia misalnya terkendala untuk bertemu dengan tenaga kesehatan ya, maka yang bisa membantunya adalah label-label yang tertera dalam kemasan. Nah, itu bisa membantu pasien. Jadi kalau labelnya jelas, pasien juga akan understand ya what the type of medication dan what the indication this medicine ya. Jadi obat ini buat apa sih, indikasinya gitu. Kemudian self medication with physical assistance. Nah, ini this may include opening medicine containers. Nah, preparing medication such as inhalers. Nah, ini berartinya obat-obat ini ya, obat-obat yang ini dia membutuhkan bantuan-bantuan buat misalnya buat dia digunakan, seperti contohnya di sini ada inhaler nih. Contoh inhaler nih misalnya obat-obat asma kayak salbutamol. Nah, itu kan perlu perlu alat supaya dia masuk ke dalam tubuh ya. Dan level 3 ini administering medication in accordance with the organization policies and procedure. Nah, ini pemberian pengobatan juga membutuhkan bantuan berupa kebijakan-kebijakan organisasi dan bagaimana sih cara pemberinya. Contoh organization ya, kesehatan misalnya organisasi kesehatan dunia, nah, WHO itu kayak misalnya hand sanitizer lah misalnya kan. Ketika kita mau membuat racikan, maka harus ada organisasi, harus ada kebijakan dari organisasi pusat bagaimana sih cara membuat, how to make the properly hand sanitizer ya, how to make hand sanitizer properly. Nah, itu artinya bagaimana sih cara membuat hand sanitizer dengan baik. Okay, for common types of prescription ya, prescription in general practice ya, hospital prescription for inpatient, hospital prescription for non-hospital pharmacy, dan private prescription. Nah, biasanya tipe-tipe resep yang diberikan itu ada yang resep yang diberikan secara umum ya, artinya pasien itu don't need to meet a doctor, they can buy the medicine ya freely, artinya dia bisa memberi obat itu secara bebas. Nah, bebasnya itu juga bebas yang ada batasan tertentu gitu. Nah, hospital prescription for inpatient. Nah, ini artinya biasanya obat-obat ini didapatkan dari resep-resep yang dimana pasien itu akan rawat inap ya. Kalau hospital prescription for non-hospital pharmacy, nah ini biasanya yang rawat jalan. Nah, kemudian ada private prescription, biasanya itu memang resep-resep khusus dan hanya diberikan pada orang-orang tertentu. Okay, administration procedure, you should know ya, what kind of medication are you. Ini ini saya agak kurang konsentrasi ya, karena malam ini saya sedang menemani istri ya buat persiapan aspirasi besok. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang dalam slide ini ya.
atau dalam presentasi ini ya, karena saya kurang konsentrasi. Oke. Administration procedure, you should know ya what kind of medication are you administering. Nah, jadi sebelum ya before you give medicine to the patient, you have to know what kind of medication. Jadi obat apa sih yang Anda berikan kepada pasien Anda gitu. Jadi misalnya nanti pas di lapangan kalian diminta buat the senior midwife ya asking you for giving injection to the patient ya. Misalnya ada bedin senior kalian nanti meminta kepada Anda buat memberikan injeksi kepada pasien. Nah, misalnya dia meminta buat injeksi ceftriaxone. Nah, jadi kalian you have to understand what the kind of ceftriaxone. Jadi ceftriaxone ini masuk ke dalam what type of medicine-nya. Jadi dia masuk dalam obat tipe apa gitu. Kemudian what the function of the medicine. Jadi obatnya gunanya untuk apa? Kemudian what the dosage ya. Dosage ini artinya dosisnya bagaimana sih pemberiannya gitu. Kemudian what it was prescribed for. Nah, what it was prescribed for. Jadi obat ini dirasakan untuk siapa gitu kan. Nah, kemudian juga how is it to be given. Nah, jadi bagaimana sih pemberian obat ini sebenarnya ceftriaxone. Misalnya ceftriaxone itu adalah injeksi intravena ya, berarti memang harus diinjeksi intravena. Jadi kalau misalnya ada obat ini cara injeksinya adalah intramuskular misalnya, jangan diberikan intravena ya. Jadi misalnya ada obat-obat tertentu kayak tramadol ya, tramadol itu kan biasanya di drip tramadol. Nah, jangan coba sekali-sekali misalnya yang di drip ya kalian berikan dengan cara intravena. Nah, itu nanti efeknya kepada pasien ya. Patient will feel the burning chest nih. Jadi dadanya itu seperti terasa terbakar. Nah, dadanya seperti terasa terbakar kalau misalnya dia berikan obat yang seharusnya drip ya di dalam cairan infus ya, tapi ternyata kalian berikan secara intravena. Nah, itu yang akan dirasakan sama pasien dan juga pasien akan merasakan sesak ya. Dan kemudian what are the possible side effect atau contraindication. Nah, ini tadi obat-obat tertentu mesti dipahami kontraindikasinya itu apa. Oke, kemudian general drug information ya, appropriative versus non. Jadi apa sih untung dan kekurangannya dari obat tersebut gitu ya. Gunanya buat pasien, untung kurang kan macam-macam. Jadi ada yang obat ini murah ya tapi kurang efek atau kurang memberikan less function for effect ya, jadi dia kurang memberikan efek tertentu. Kalau yang obat ini misalnya harganya mahal tapi efeknya bagus, sekali minum langsung sembuh misalnya gitu. Kemudian single versus compound. Nah, obatnya apakah bisa dikonsumsi tunggal atau dia membutuhkan obat pendamping lainnya ya. Atau misalnya ada obat-obat tertentu misalnya kayak antibiotik ya, seseorang pasien yang nggak bisa mengkonsumsi antibiotik maka dia butuh obat pendamping. Misalnya kalau dia minum antibiotik dia akan mengalami peningkatan asam lambung, maka didampingilah dengan obat-obat lainnya seperti antasida atau mungkin antihistamin untuk pencernaan gitu ya, ranitidin contohnya. Kemudian dosage. Nah, dosage ini artinya dosisnya bagaimana sih? Part of the prescription ya. Jadi bagian-bagian preskripsi itu termasuk adalah subprescription ya. Nah, ini termasuk ke dalam detail tentang pasien. Kemudian inscription ya, ini termasuk dalam including about the ingredients, quantity of each use. Nah, ini ingredients artinya komposisinya apa aja gitu ya. Kemudian subscription ini artinya direction to the dispenser. Nah, jadi bagaimana sih cara pencampuran obatnya, apakah obatnya dicampur dengan air putih atau air teh atau air susu ya. Kemudian direction to the patient. Nah, berarti bagaimana sih cara menjelaskan kepada pasien juga signature of prescriber, tanda tangan pemberi resep dan juga tanggal pemberian resep ya. Ini sama sebenarnya dengan di atas. Nah, di sini tadi yang frekuensi pemberian obat ya should be clearly indicated. Nah, ini jadi obat-obat ini ketika diberikan dosis itu, maka yang diberikan dosis itu adalah
dosis komposisinya itu ya. Jadi apakah dua kali dalam obat itu misalnya 250 mg ya. Nah, jadi apakah dia nanti diminum 2 kali 250 mg atau 1 kali 250 mg. Jadi bukan 1 kali 1, 2 kali 1 ya, bukan seperti itu. Itu adalah the rule of the prescription ya. Jadi bagaimana cara pemberian dosis. Nah, metode pemberian ya obat. Nah, itu nanti perlu diperhatikan bagaimana jumlahnya, kemudian ada warning-warning tertentu ya. Ini sebenarnya lebih ke untuk ini ya, tenaga medis atau dokter yang memberikan resep. Nah, pemberian obat itu ya harus perhatikan ya, you have to attend about the 6 rights of medication administration ya. Jadi 6 langkah untuk menentukan dalam pemberian pengobatan, yaitu adalah right person ya. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah mendapatkan penjelasan tentang ini. Kalau belum, ini berarti menjadi new information for you ya. Artinya ini bisa menjadi informasi baru untuk kalian semua. Nah, 6 rights of medication administration. Nah, itu yang the first one ya, itu adalah right person. Nah, right person ini artinya orangnya betul. Jadi ketika memberikan pasien itu memberikan obat ke pasien ya, when you give the medicine to the patient, you have to make sure that the patient is correct ya. Jadi kalian harus memastikan bahwa pasiennya itu benar dapat obat itu gitu. Jadi pasien itu misalnya menerima obat misalnya paracetamol ya. Nah, jadi di dalam resep di dalam aturan pengobatan di situ di dalam status pasien juga dia harusnya mendapatkan paracetamol ya. Jadi jangan sampai ketika kita memberikan obat itu ternyata paracetamol itu diberikan buat pasien sebelahnya yang seharusnya tidak memerlukan paracetamol. Nah, itu kan kacau ya. Kemudian right drug ini sama juga, pastikan obatnya itu memang benar gitu. Kemudian right route. Nah, ini right route ini artinya kalian harus memastikan benar obat yang diberikan ini cara pemberiannya itu memang seperti itu gitu. Misalnya tadi yang saya jelaskan ceftriaxone itu harusnya kan intravena injection ya. Nah, berarti memang harus diberikan dengan cara disuntikan pada pembuluh vena gitu kan, atau misalnya saat dipasang infus, jadi kalian suntikan langsung di situ. Nah, itu memang harus seperti itu pemberiannya. Jadi jangan yang intravena kalian memberikannya misalnya intramuskular atau intrakutan. Nah, itu salah sekali ya, otomatis nanti bisa menimbulkan kerugian buat pasien atau iritasi. Kemudian right time. Nah, right time ini artinya waktunya benar gitu. Jam 8 ya jam 8 diberikan. Jadi jangan jam 8 kalian berikan jam 4 subuh ya, udah lewat sekali ya, udah jauh sekali. Kemudian ada right to refuse. Nah, jadi kalau misalnya ada ada penolakan atau ada itu, pastikan memang alasan untuk kenapa sih obat yang tidak digunakan itu tepat. Nah, kemudian bagaimana sih manajemen of drug errors? Nah, jadi bagaimana sih kalau misalnya terjadi error or incident occurring during the administration of drugs must be reported to the line manager immediately. Nah, jadi kalau misalnya ada masalah, you have to inform to your senior ya, atau misalnya dengan midwife yang memang bekerja di rumah sakit tersebut. Jadi segera informasikan ya. Jadi jangan disimpan didiemin ya sampai pasien itu komplain baru kalian bakal kewalahan ya. Jadi segera langsung informasikan ya. Administration of medication. Before administration ya itu tadi yang sebelum memberikan obat, kita yang pasti cek identity ya. Jadi cek identitasnya, kemudian fokus memang gain consent ya. Infection control. Nah, jadi standard precaution. Nah, ini standard precaution ini artinya apa? You have to focus on the how to prevent infection. Nah, how to prevent infection itu many ways ya. Jadi banyak caranya buat mencegah ya. Misalnya ketika kalian sebelum melakukan injeksi, before you give injection ya, you have to swab. You have to swab the area with alcohol misalnya. Nah, itu artinya sudah termasuk one of step
you prevent the infection. Nah, jadi sudah masuk salah satu langkah mencegah infeksi ya. Kemudian retrieve medication from storage. Nah, ini artinya pastikan bahwa obat-obat ini memang disimpan dalam penyimpanan yang tepat gitu ya. Kemudian prepare medication as prescribed using appropriate. Nah, jadi siapkan obat sesuai memang yang sudah diresepkan. Ini sama administer medication as prescribed, sama obat. Pastikan memang obatnya itu sesuai dengan yang diresepkan, yang diberikan ya. Nah, ketika sudah give administration medication ya, langkah selanjutnya adalah apakah obat pasien-pasien semua yang sudah mendapatkan obatnya, has the person taken the medicine ya. Jadi pastikan pasien tadi yang kita berikan obat dia sudah mengkonsumsi obatnya. Misalnya obatnya pagi dapat mefenamic acid atau semefenamide dan ranitidin dan juga cefadroxil misalnya antibiotik. Jadi pastikan dia sudah mengkonsumsi. Kemudian record the time of administration. Jadi catat kapan pemberian obatnya tadi ya. Kemudian record any reversal and reason for reversal. Nah, jadi dicatat juga kenapa pasien itu misalnya tidak mau minum gitu, apa alasannya ya. Kemudian send the mark sheet. Nah, ini kalau misalnya sudah marknya artinya dimaksud dalam medical recordnya. Jadi setelah diberikan catat lagi ya. Kalau misalnya ada di keperawatan itu ada asuhan perawatan ya, mau digunakan berarti ada asuhan kebidanan. Jadi dicatat tindakan-tindakan yang sudah diberikan termasuk dalam treatmentnya itu apa aja. Kemudian return the unused medication to storage. Nah, ini jadi kembalikan obat-obat yang sudah tidak digunakan itu ke penyimpanan. Misalnya mau withdraw, misalnya dicairkan uangnya kalau ada obat tertentu yang tidak digunakan sama sekali bisa aja ya. Nah, ini infection control ya, itu udah pasti setelah precaution. Jadi bagaimana mencegah infeksi, kemudian ready to administer to next person. Nah, kalau misalnya ada banyak pasien berarti persiapan lagi obat-obat yang untuk berikutnya, untuk pasien berikutnya dan untuk jadwal berikutnya ya. Oke, I think it's enough ya. Jadi itu adalah information about to give medication ya, to the patient ya, how to give a clear information about the medicine ya. Kemudian why we have to give the information. Nah, jadi kenapa sih kita harus berikan supaya pasien bisa merasakan aman dan nyaman ketika menerima pengobatan dan mengurangi risiko reversal tadi ya. Jadi mengurangi risiko penolakan dari pasien. Oke, jika ada you have any question ya, please discuss in the group ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Jadi yang sudah sampaikan bahwa hari ini saya terlalu banyak jadwal ya, termasuk juga hari ini menemukan istri buat siapan operasi. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ya, you can discuss directly in the classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.